Jangan pernah sentuh menantuku dengan tangan kotormu. Kalimat ibu mertuaku itu membuat suasana mendadak senyap. Ternyata selama ini, diamnya ibu mertuaku menyimpan sebuah rencana yang tak pernah kami bayangkan. Halo Sobat Hati, di video kali ini, kita akan melihat bagaimana hukum tabur tuai bekerja dengan cara yang sangat tak terduga. Ini adalah kisah tentang seorang suami yang dibutakan harta, namun harus berhadapan dengan kecerdasan ibunya sendiri yang jauh lebih mencintai kebenaran daripada anaknya sendiri. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, yuk absen dulu. Tulis di kolom komentar, kalian sedang menyimak dari kota atau daerah mana? Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan klik like dan subscribe, agar keluarga besar channel ini semakin solid dan saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih menyentuh hati. Malam itu, hening yang menyiksa menyelimuti ruang makan yang biasanya penuh dengan canda tawa. Laras duduk mematung dengan jemari yang saling bertaut erat, mencoba meredam getaran hebat di sekujur tubuhnya. Di hadapannya, sebuah amplop coklat tergeletak diam, namun isinya menyimpan ledakan yang sanggup menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Pintu depan terbuka, langkah kaki Rian terdengar mantap, langkah yang dulu selalu dinanti Laras dengan kerinduan, namun kini terasa seperti dentum lonceng kematian. Rian masuk dengan setelan kantor yang masih rapi, melempar kunci mobil ke meja, dan memberikan kecupan ringan di kening Laras seperti biasanya. Perlakuan manis yang kini terasa begitu hambar dan palsu di mata Laras. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Laras mendorong amplop itu ke tengah meja, tepat di bawah sorot lampu gantung yang temaram. Rian mengernyitkan dahi, namun tangannya tetap meraih amplop tersebut dengan rasa penasaran yang belum terusik. Begitu isi amplop itu tumpah di atas meja, udara di ruangan itu seakan tersedot habis. Foto-foto Rian bersama seorang wanita muda di sebuah kafe pinggir kota, tangannya yang melingkar mesra di pinggang wanita itu, dan tatapan mata penuh cinta yang sudah lama tidak Laras rasakan, kini terpampang nyata. 5 tahun pernikahan yang Laras bangun dengan kesetiaan dan tetesan keringat, mendadak runtuh menjadi puing-puing tak berharga. Rian terdiam 1000 bahasa, wajahnya yang tadi ceria kini pucat pasi, namun matanya mulai memancarkan kilatan yang sangat berbeda. Alih-alih memohon ampun, pria itu justru menarik napas panjang dan melempar foto-foto tersebut kembali ke arah Laras dengan kasar. Suasana yang tadinya dingin mendadak memanas karena ego yang terluka. Laras menatap suaminya dengan sisa-sisa keberanian yang dia miliki, menuntut penjelasan atas pengkhianatan yang begitu terencana ini. Namun, apa yang keluar dari mulut Rian bukanlah permintaan maaf, melainkan sebuah tuduhan balik yang tajam. Ketegangan semakin meruncing ketika Rian mulai melangkah mendekat dengan tatapan yang mengintimidasi. Laras tersudut di kursinya, menyadari bahwa pria yang dia anggap pelindung selama ini, sebenarnya adalah ancaman terbesar dalam hidupnya. Di saat air mata mulai membasahi pipinya, Laras melihat sesuatu yang lebih gelap di mata Rian. Sesuatu yang menandakan bahwa perselingkuhan ini hanyalah permukaan dari sebuah rencana yang jauh lebih besar dan mengerikan. Kebohongan yang selama ini tertutup rapi mulai terkelupas satu demi satu, menyisakan luka yang menganga lebar di hati seorang istri yang hanya menginginkan kejujuran. Rian membanting kursi di sampingnya, membuat suara berdentum keras yang memecah kesunyian malam. Dia merasa terpojok, dan biasanya, pria yang terpojok akan melakukan hal-hal di luar nalar untuk menutupi kesalahannya. Laras pun hanya bisa terpaku, tidak menyadari bahwa di balik pintu dapur, ada sepasang mata lain yang juga menyaksikan segalanya dengan tenang namun penuh kewaspadaan. Kini kebenaran sudah di atas meja, namun bahaya yang sebenarnya baru saja dimulai. Setiap detik terasa begitu lama saat mereka saling bertatapan dalam amarah yang mulai berkobar hebat. Rian mulai menggeram rendah, sebuah tanda bahwa dia tak akan membiarkan Laras pergi begitu saja membawa rahasia ini. Kepedihan ini hanyalah sebuah awal perjuangan hidup mati yang harus dihadapi Laras di rumah yang kini terasa asing, sangat dingin, dan penuh dengan rahasia yang jauh lebih gelap dari sekadar pengkhianatan biasa ini. Laras tidak pernah menyangka bahwa malam yang tenang ini akan berubah menjadi arena pertaruhan nyawa yang sangat menakutkan bagi dirinya. Ruang makan yang biasanya hangat kini berubah menjadi saksi bisu atas hancurnya sebuah janji suci yang pernah diucapkan di depan altar. Rian melangkah satu demi satu, mendekati Laras yang semakin terdesak ke arah dinding dingin di belakangnya.
Di tengah kekacauan emosi itu, Laras hanya bisa bertanya-tanya, rahasia apa lagi yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh suaminya tersebut di balik punggungnya selama ini? Dan yang lebih penting, siapakah sosok di balik pintu dapur yang sedari tadi hanya diam membisu melihat pertikaian berdarah ini terjadi tanpa suara? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Saat Rian akhirnya mengangkat tangannya yang kekar ke arah wajah Laras dengan tatapan penuh kebencian yang mendalam sekali. Malam baru saja dimulai, namun harapan Laras seakan sudah padam tertiup angin kencang yang entah datang dari mana asalnya. Keheningan kembali menyergap, namun kali ini jauh lebih mematikan dari sebelumnya. Laras memejamkan mata, bersiap menghadapi badai yang siap menghantamnya dengan kekuatan penuh yang tak terbayangkan sama sekali olehnya. Namun, di saat kritis itulah, sebuah suara langkah kaki lain terdengar mendekat dari arah koridor yang gelap gulita. Apakah itu bantuan, atau justru ancaman baru yang akan membuat malam ini menjadi semakin kelam bagi Laras yang sedang rapuh? Kebenaran itu kini terasa seperti pisau bermata dua yang siap melukai siapapun yang berani menyentuhnya tanpa hati-hati. Detak jantung Laras berpacu melawan waktu yang seakan berhenti mendadak di hadapan pria yang kini ia panggil sebagai monster nyata dalam hidupnya yang hancur. Rian berdiri dengan wajah memerah, napasnya memburu seperti banteng yang terluka di tengah arena. Dia tidak pernah menyangka bahwa Laras akan memiliki keberanian sebesar ini untuk mengumpulkan semua bukti perselingkuhannya yang selama ini tersimpan sangat rapi. Bukannya merasa bersalah atau memohon ampun, pria itu justru merasa harga dirinya sebagai kepala rumah tangga sedang diinjak-injak dengan sangat hina. Dia menggebrak meja makan dengan kekuatan penuh, hingga foto-foto mesranya bersama wanita lain berhamburan ke lantai, seperti sampah yang tak berharga. Matanya menatap Laras dengan kebencian yang mendalam, seolah-olah Laras adalah musuh besar yang harus segera dimusnahkan dari hadapannya saat itu juga. Rian mulai berteriak. Suaranya yang menggelegar memenuhi setiap sudut ruangan, menyalahkan Laras atas semua kekacauan yang terjadi dalam hubungan mereka. Dia mengatakan dengan lantang bahwa Laras adalah istri yang tidak becus dan membosankan, sehingga wajar jika dia mencari kebahagiaan lain di luar sana. Laras hanya bisa terisak tanpa suara, merasa setiap kata-kata Rian seperti sembilu yang menyayat hatinya berkali-kali tanpa ampun sedikitpun. Rian kemudian meraih sebuah gelas kaca yang masih berisi air di atas meja tersebut dengan gerakan yang sangat kasar. Dengan sekali sentakan yang tak terduga, dia membanting gelas itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping menjadi ribuan serpihan kecil. Suara pecahan kaca itu terdengar sangat memekakan telinga di tengah keheningan malam yang mendadak terasa sangat mencekam. Pecahan tajam itu berhamburan tepat di dekat kaki Laras yang telanjang, namun Rian tidak menunjukkan rasa peduli atau penyesalan sedikitpun di wajahnya. Dia justru melangkah maju, melewati pecahan kaca itu dengan tatapan mata yang semakin gelap dan menunjukkan sisi monster yang selama ini dia sembunyikan. Laras berusaha mundur perlahan, namun punggungnya segera menyentuh dinding ruang makan yang terasa sangat dingin dan keras. Dia merasa terjebak dalam perangkap yang dia buat sendiri dengan berani mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan tersebut malam ini. Rian kini berdiri tepat di depan wajah Laras. Jarak mereka begitu dekat hingga Laras bisa merasakan embusan napas suaminya yang panas dan penuh amarah yang meluap. Rian mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, membentuk kepalan yang kuat dan siap untuk diayunkan ke arah wajah istrinya yang malang. Laras memejamkan matanya dengan sangat rapat, seluruh tubuhnya gemetar hebat menanti rasa sakit fisik yang akan segera menghantamnya dalam hitungan detik. Dia tidak pernah menyangka bahwa pernikahan yang dia jaga dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan akan berakhir dengan ancaman kekerasan seperti ini. Di dalam hatinya yang paling dalam, Laras hanya bisa berdoa agar ada sebuah keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari amukan Rian yang sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Rian terus melontarkan makian yang menyakitkan, menyebut Laras sebagai wanita yang sombong karena berani menggertaknya dengan bukti-bukti foto tersebut. Dia merasa memiliki hak penuh untuk melakukan apapun sebagai pemimpin keluarga, termasuk menyakiti istrinya jika dirasa perlu untuk memberikan pelajaran. Keangkuhan Rian benar-benar sudah mencapai puncaknya malam ini, membuat sosok pria yang dulu sangat lembut itu hilang tanpa sisa sedikit pun di mata Laras. Laras menyadari sepenuhnya bahwa dia tidak lagi mengenal pria yang sedang berdiri dengan penuh ancaman di hadapannya sekarang ini. Rian benar-benar telah berubah menjadi sosok yang haus akan kekuasaan dan kontrol penuh,
atas hidup orang lain, tanpa memikirkan perasaan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan yang tak kunjung berakhir bagi Laras, yang sedang berada dalam puncak ketakutannya. Suara detak jantungnya sendiri terdengar begitu keras di telinganya, bersaing dengan suara napas Rian yang semakin memburu tidak terkendali. Dia merasa dunianya sudah runtuh sepenuhnya, tanpa ada jalan keluar yang terlihat jelas di depan matanya yang sudah sangat sembab. Tangisannya sudah tidak lagi bersuara, karena rasa sesak di dada yang seakan menghimpit paru-parunya, hingga sulit untuk sekadar bernapas. Rian menarik kerah baju Laras dengan kasar, memaksa Laras untuk membuka mata dan menatap langsung ke matanya yang merah karena amarah. Dia ingin melihat ketakutan yang mendalam di wajah istrinya, sebagai bentuk kepuasan atas egonya yang baru saja terluka oleh fakta perselingkuhan. Bagi Rian, rasa takut yang terpancar dari mata Laras adalah sebuah kemenangan mutlak yang harus dia dapatkan malam ini juga. Dia tidak akan berhenti sampai Laras benar-benar merasa hancur dan tidak berdaya lagi di bawah kekuasaannya yang tiran. Otot-otot di lengan Rian semakin menegang, menunjukkan bahwa dia sudah siap melepaskan hantaman yang sangat keras ke arah Laras. Laras hanya bisa pasrah pada takdir yang akan membawanya, sementara tangan Rian sudah mulai bergerak mengayun dengan kecepatan tinggi menuju wajahnya. Kilatan kebencian di mata Rian seakan menjadi pemandangan terakhir yang akan dilihatnya sebelum semuanya menjadi gelap karena rasa sakit. Namun, tepat sebelum tangan itu mendarat di kulit Laras, sebuah suara langkah kaki yang sangat berat terdengar mendekat dengan cepat dari arah koridor yang gelap. Suasana yang tadinya penuh dengan ancaman kekerasan mendadak berubah menjadi penuh ketidakpastian yang sangat menggantung di udara. Siapakah sosok yang memiliki keberanian untuk muncul di tengah situasi yang sangat berbahaya ini dan menghentikan amukan Rian? Tangan kekar Rian sudah meluncur deras di udara. Hanya tinggal beberapa sentimeter lagi sebelum mendarat telak di pipi Laras yang sudah basah oleh air mata ketakutan yang mendalam. Laras memejamkan matanya dengan sangat rapat, memasrahkan diri pada rasa sakit yang sebentar lagi akan menghantamnya tanpa ampun di ruangan yang sunyi itu. Namun, secara tiba-tiba, gerakan tangan Rian terhenti dengan sentakan yang sangat kuat seolah-olah tertahan oleh besi yang tak terlihat namun sangat kokoh kekuatannya. Sebuah cengkeraman tangan yang sangat kuat dan berwibawa telah mengunci pergelangan tangan Rian dengan begitu kencang, hingga pria itu mengerang kesakitan yang luar biasa. Keheningan yang sangat mencekam mendadak pecah oleh sebuah bentakan suara yang sangat menggelegar dari arah belakang tubuh Rian yang besar tersebut. "Jangan berani sentuh menantuku dengan tangan kotormu itu, Rian." Teriak suara yang sangat familiar namun kini terdengar begitu dingin dan sangat penuh dengan amarah yang tertahan selama ini. Rian terlonjak kaget dan segera menoleh ke belakang, menemukan sosok ibu kandungnya sendiri, Ibu Lastri, sedang berdiri dengan tatapan mata yang sangat tajam dan menghunjam ke dalam jiwanya yang kelam. Wajah Ibu Lastri yang biasanya sangat lembut dan selalu penuh dengan senyuman hangat, kini berubah menjadi sangat keras layaknya sebongkah batu karang yang kokoh di tengah badai besar. Beliau mencengkeram tangan putranya dengan sangat kencang, menunjukkan kekuatan yang tidak pernah disangka-sangka dimiliki oleh seorang wanita tua sepertinya selama ini. Laras perlahan membuka matanya dengan rasa tidak percaya yang sangat besar, menatap sosok ibu mertuanya yang kini berdiri tegak sebagai tameng pelindung tepat di hadapannya sekarang. Selama ini, Laras selalu merasa bahwa ibu mertuanya adalah sosok yang sangat pendiam dan mungkin tidak akan pernah mau ikut campur dalam urusan rumah tangganya yang sangat rumit itu. Namun malam ini, semua anggapan itu sirna ketika saat melihat betapa gigihnya Ibu Lastri membela dirinya di hadapan putra kandungnya sendiri yang sedang mengamuk buta. Rian mencoba melepaskan tangannya dengan kasar. Wajahnya memerah karena malu dan juga rasa bingung yang sangat amat luar biasa menyelimuti pikirannya yang kacau balau. "Ibu, kenapa ibu membela wanita ini? Dia sudah menghinaku di rumahku sendiri dengan semua foto palsu ini." Teriak Rian dengan nada suara yang bergetar karena emosi yang masih meluap-luap tinggi. Ibu Lastri tidak sedikit pun bergeming atau melepaskan cengkeramannya yang sangat kuat itu dari pergelangan tangan Rian yang sedang berusaha untuk memberontak hebat. Beliau justru melangkah maju, mendorong Rian menjauh dari tubuh Laras yang masih tampak sangat rapuh dan bersandar lemah pada dinding ruang makan yang sangat dingin dan membeku itu. Tatapan mata Ibu Lastri semakin menusuk,
seolah-olah beliau bisa membaca setiap niat jahat yang sedang tersimpan rapat di dalam kepala putranya yang sudah gelap mata tersebut. Beliau tidak memberikan ruang sedikit pun bagi Rian untuk membela diri atau mencari alasan atas tindakan pengecut yang baru saja hampir dia lakukan kepada istrinya sendiri. Laras hanya bisa terpaku diam dengan napas yang masih tersengal-sengal, mencoba mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi di depan matanya yang masih sangat sembab itu. Dia merasa seolah-olah sedang bermimpi melihat ibu mertuanya sendiri berbalik menyerang putra kandung kesayangannya demi kebenaran yang baru saja terungkap malam ini juga. Ibu Lastri kemudian berdiri dengan tegak tepat di antara Rian dan Laras, menciptakan batas yang sangat tegas yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun di ruangan itu. Ketegasan dalam sikapnya menunjukkan bahwa beliau tidak akan membiarkan kekerasan apapun terjadi di bawah atap rumah yang seharusnya penuh dengan rasa kasih sayang ini. Rian terengah-engah, matanya masih menatap tajam ke arah Laras. Namun dia tidak berani melawan kekuatan wibawa yang terpancar dari sosok ibunya yang sangat dia hormati sejak kecil. Kebingungan Rian berubah menjadi rasa kesal yang amat sangat dalam, karena merasa rencana intimidasi yang dia bangun sejak tadi sudah gagal total dalam sekejap saja di rumah itu. Ibu Lastri menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang juga berpacu sangat kencang karena menahan amarah yang sangat luar biasa besar. Beliau menatap Rian dengan kekecewaan yang begitu mendalam, sebuah luka yang jauh lebih perih daripada sekadar kemarahan fisik biasa yang pernah ada di dunia ini. Aku tidak pernah membesarkan seorang pengecut yang berani mengangkat tangan pada seorang wanita, apalagi istrimu sendiri, ucap Ibu Lastri dengan nada yang sangat rendah namun sangat menusuk hati sanubarinya. Kata-kata itu seolah menjadi tamparan yang jauh lebih menyakitkan bagi Rian daripada tamparan fisik yang mungkin diterimanya dari orang lain di luar sana. Laras merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda dari cara Ibu Lastri menatap putranya. Seolah-olah ada sebuah rahasia besar yang sedang dipendam oleh beliau selama ini. Rian masih berdiri mematung, kepalan tangannya perlahan mulai mengendur meskipun kebencian di matanya belum sepenuhnya padam karena ego yang sangat tinggi dan keras kepala. Dia merasa terpojok oleh dua wanita yang seharusnya dia lindungi namun kini justru menjadi saksi atas semua kebusukan dan kekerasan yang ada padanya. Suasana di ruang makan itu menjadi sangat berat. Seolah-olah udara di sana mengandung beban emosi yang sangat sulit untuk dipikul oleh siapapun yang ada di situ malam ini. Ibu Lastri tidak melepaskan pandangannya dari mata Rian, seakan sedang memperingatkan putranya bahwa dia tidak akan pernah bisa lari dari kebenaran yang ada. Laras mulai merasa sedikit aman dalam lindungan ibu mertuanya, namun rasa penasaran yang besar tetap menghantui pikirannya yang sedang sangat kacau dan lelah. Mengapa ibu mertuanya begitu yakin untuk membela dirinya dengan sangat keras seolah-olah beliau sudah tahu segalanya sejak awal pertengkaran dimulai tadi? Apakah ada alasan lain yang lebih kuat dari sekadar rasa kasihan yang membuat Ibu Lastri berani menantang putra kandungnya sendiri malam ini? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepala Laras, sementara Rian hanya bisa terdiam 1000 bahasa dengan wajah yang penuh dengan rasa dendam membara. Keheningan kembali menyergap ruangan itu. Namun kali ini bukan keheningan yang menakutkan melainkan keheningan yang penuh dengan misteri yang belum terungkap jelas. Ibu Lastri perlahan menoleh sedikit ke arah Laras. Memberikan sebuah isyarat mata yang seolah meminta Laras untuk tetap tenang dan percaya padanya sampai akhir nanti. Namun, di saat yang bersamaan, Rian justru memberikan senyum tipis yang sangat mengerikan. Sebuah senyum yang menandakan bahwa dia belum benar-benar menyerah kalah dalam permainan ini. Rian kemudian melangkah mundur secara perlahan ke arah meja makan tersebut, namun matanya tetap tertuju pada segelas air yang masih tersisa di sudut meja makan yang berantakan itu dengan penuh arti yang sangat mendalam sekali. Ibu Lastri seolah menangkap gerakan mata putranya itu, dan langsung memperketat penjagaannya di depan Laras, dengan sikap yang sangat waspada sekali malam itu di rumah itu. Ada sesuatu di balik tatapan mata Ibu Lastri yang mengisyaratkan bahwa drama malam ini baru saja dimulai dan rahasia yang sesungguhnya jauh lebih gelap dari perselingkuhan. Laras hanya bisa terpaku melihat perubahan raut wajah ibu mertuanya yang tiba-tiba menunjukkan rasa ngeri yang sangat tertahan namun sangat dalam sekali maknanya bagi mereka semua yang ada di sana sekarang ini tanpa terkecuali.
Keheningan ini seolah menyimpan ledakan besar yang siap meledak kapan saja jika salah satu dari mereka membuat langkah yang salah dalam kegelapan malam yang kian mencekam ini. Ibu Lastri menarik lengan Laras sedikit mendekat padanya, memberikan kehangatan kecil di tengah dinginnya pengkhianatan yang baru saja dilakukan oleh suaminya sendiri dengan sangat tega dan kejam. Namun mata Ibu Lastri tidak pernah lepas dari gerak-gerik Rian yang mulai tampak sangat gelisah, dan terus melirik ke arah botol vitamin kecil yang tergeletak diam di dekat gelas kopi miliknya tadi dengan tatapan yang sangat mencurigakan. Rahasia apakah yang sebenarnya sudah diketahui oleh Ibu Lastri, hingga beliau begitu berani menentang darah dagingnya sendiri, demi keselamatan seorang menantu yang sedang dalam bahaya ini? Semuanya masih menjadi teka-teki besar bagi Laras yang sedang berdiri gemetar di balik punggung wanita tua yang luar biasa berani tersebut malam ini juga di rumah ini. Apa yang akan terjadi jika Rian nekat melangkah maju lagi menghadapi ibunya sendiri yang kini telah berubah menjadi pelindung bagi menantunya tersebut, tanpa ada rasa takut sedikit pun di dalam jiwanya yang tenang? Keputusasaan mulai menyelimuti hati Rian, namun rencana jahat yang sudah ia susun sedemikian rupa tidak akan ia biarkan hancur begitu saja, meski ibunya menjadi penghalang utama bagi tujuannya. Sebuah langkah kecil dari Rian kembali memicu ketegangan baru di tengah suasana yang kian mendingin tersebut, tanpa ada kepastian sedikit pun mengenai akhir dari konflik berdarah dingin ini di dalam rumah yang mulai terasa asing bagi mereka bertiga sekarang ini. Rahasia itu akan segera terkuak sangat dalam jika Rian benar-benar meminum kopi yang ada di depannya. Ibu Lastri berdiri sangat tegak. Kakinya seolah membumi dengan kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh badai amarah Rian yang meluap. Rian mencoba melangkah ke samping, berusaha menjangkau Laras yang masih meringkuk di pojok ruangan dengan sisa-sisa napasnya yang sesak. Namun, setiap kali Rian bergerak, Ibu Lastri selalu bergeser mengikuti, menutup setiap celah yang bisa digunakan putranya untuk menyakiti menantunya itu. "Ibu, minggir. Ini urusan rumah tanggaku, ibu tidak berhak ikut campur," bentak Rian dengan nada penuh keputusasaan karena merasa jalannya terhalang total oleh ibunya sendiri. Namun Ibu Lastri justru menyilangkan kedua tangannya di depan dada, memberikan tatapan dingin hingga mampu membekukan keberanian Rian yang sedang meluap tinggi itu. Beliau tidak mengatakan apapun selama beberapa saat, membiarkan keheningan itu menjadi tekanan mental bagi putranya yang sudah kehilangan kendali diri sepenuhnya malam ini. Laras menatap punggung ibu mertuanya dengan perasaan campur aduk antara tidak percaya dan rasa haru yang mendalam. Selama bertahun-tahun tinggal di rumah ini, Laras selalu merasa seperti orang asing yang harus selalu berhati-hati di depan Ibu Lastri, karena takut melakukan kesalahan kecil. Dia mengira Ibu Lastri akan selalu berpihak pada Rian, tidak peduli seberapa salah pun perbuatan putra tunggal kesayangannya itu kepada sang istri. Namun malam ini, semua tembok kecurigaan itu runtuh dan menyisakan kenyataan bahwa ibu mertuanya adalah pelindung yang selama ini dia cari dalam kegelapan yang menakutkan. Rian mengepalkan tangannya kuat hingga buku jarinya memutih, menunjukkan besarnya amarah yang sedang dia tahan di dalam hati yang membeku. Dia merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri, orang yang seharusnya mendukungnya justru kini menjadi musuh yang paling sulit untuk dia hadapi. "Ibu lebih sayang dia daripada aku? Aku ini anak kandung ibu," teriak Rian dengan suara serak, mencoba meluluhkan hati sang ibu yang sangat keras kepala. Ibu Lastri akhirnya bicara. Suaranya terdengar tenang namun mengandung kekuatan yang sanggup meruntuhkan ego Rian yang tinggi. "Justru karena kamu anakku, aku tidak akan membiarkanmu menjadi manusia yang lebih rendah dari binatang malam ini, Rian," ucap beliau dengan nada sangat berwibawa. Laras merasakan ada kekuatan besar yang mengalir dari kehadiran Ibu Lastri, seolah ruangan itu kini berada di bawah kendali penuh wanita tua yang bijaksana itu. Rian terdiam. Kata-kata ibunya masuk sangat dalam dan membuat nyalinya sedikit menciut meski rasa dendamnya masih membara di balik matanya yang merah. Dia menatap Laras dengan penuh kebencian, seolah berjanji bahwa urusan mereka belum selesai dan dia akan mencari kesempatan lain untuk membalas dendam tersebut. Namun untuk saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa melewati pagar hidup yang dibangun oleh ibunya sendiri di depan matanya sekarang tanpa ada perlawanan berarti. Ibu Lastri perlahan mengulurkan tangannya ke belakang, meraih jemari Laras yang masih sangat dingin dan gemetar hebat karena rasa trauma mendalam. Cengkeraman tangan Ibu Lastri terasa sangat hangat dan memberikan rasa aman yang belum pernah dirasakan oleh Laras selama bertahun-tahun pernikahan ini.
Laras mulai merasa bahwa dia tidak lagi sendirian dalam menghadapi sosok monster yang kini tinggal bersamanya dalam satu atap rumah yang sangat mewah namun dingin ini. Rian mendengus kasar, membuang muka karena tidak sanggup menatap sorot mata ibunya yang penuh dengan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap dirinya sendiri. Suasana di ruang makan itu perlahan mulai mendingin, namun ketegangan baru justru mulai merayap di antara mereka bertiga dengan sangat perlahan dan mencekam. Ibu Lastri kemudian menunjuk arah kursi di meja makan yang masih tertata rapi di tengah ruangan yang penuh dengan kekacauan akibat amarah Rian tadi. "Duduk, Rian. Tenangkan pikiranmu yang kotor itu sebelum aku melakukan sesuatu yang akan sangat kamu sesali seumur hidupmu nanti," perintah Ibu Lastri dengan tegas. Rian tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah itu. Dia melangkah dengan sangat berat menuju meja makan dengan hati yang masih penuh rencana jahat di dalamnya. Laras memperhatikan gerak-gerik suaminya dengan waspada, meskipun dia sudah berada dalam perlindungan penuh mertuanya yang sangat pemberani. Laras melihat Rian melirik ke arah tas kantornya yang tergeletak di lantai, seolah ada sesuatu di dalamnya yang menjadi kunci utama rencana gelapnya malam ini. Ibu Lastri tidak sedikit pun melepaskan pandangannya dari setiap gerakan yang dilakukan oleh Rian di ruangan itu dengan sangat teliti dan juga waspada. Laras merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dipertaruhkan malam ini. Sesuatu yang menyangkut hidup dan matinya di tangan suaminya yang sangat kejam. Ibu mertuanya seolah sedang memainkan sebuah permainan catur yang sangat rumit untuk menyelamatkan nyawa menantunya dari maut yang sedang mengintai sangat dekat. Rian akhirnya duduk dengan kasar di kursi meja makan. Matanya tertuju pada gelas kopi yang tadi disiapkan oleh ibunya dengan tatapan penuh dengan rahasia. Keheningan kembali menyelimuti mereka, namun kali ini rasa ingin tahu Laras tentang alasan dibalik pembelaan Ibu Lastri semakin menguat di dalam hatinya. Mengapa Ibu Lastri tampak begitu waspada terhadap setiap gerakan Rian, seolah beliau sudah mengetahui setiap niat busuk yang sedang direncanakan oleh putranya? Misteri ini terasa semakin pekat dan menyesakkan dada Laras yang sedang berusaha mencari jawaban di tengah badai pengkhianatan yang sedang melanda hidupnya. Dia menyadari bahwa perlindungan ibu mertuanya ini bukan sekadar tentang tamparan yang gagal mendarat di wajahnya malam ini juga. Ada sebuah bahaya yang jauh lebih mengerikan yang sedang dihalau oleh Ibu Lastri dengan tubuh rentanya yang mendadak menjadi sangat kuat sekali malam itu. Rian perlahan meraih gelas kopi di hadapannya, namun tangannya tampak sedikit gemetar saat menyadari bahwa ibunya terus menatapnya tanpa berkedip sedikit pun sejak tadi. Laras merasa ada sebuah rahasia yang akan segera meledak di antara mereka bertiga di tengah keheningan malam yang kian mencekam ini dengan sangat cepat sekali. Apakah Ibu Lastri benar-benar tahu apa yang ada di dalam pikiran Rian yang paling gelap saat ini di rumah ini dengan semua rencana jahat yang sudah ia buat? Pertanyaan itu terus menghantui pikiran Laras yang sedang berdiri dalam lindungan bayang-bayang ibu mertuanya yang luar biasa berani itu malam ini juga di rumah ini. Keadaan ini seolah menjadi awal dari sebuah penyingkapan besar yang akan mengubah seluruh hidup mereka selamanya tanpa ada jalan untuk kembali lagi ke masa lalu. Rasa takut di hati Laras perlahan mulai berubah menjadi sebuah tekad yang kuat untuk mengungkap semua kebenaran yang selama ini masih tersimpan sangat rapat. Waktu seolah berhenti berputar di ruangan yang dipenuhi oleh pengkhianatan dan harapan yang masih tersisa sangat tipis di antara mereka semua pada malam hari ini. Tapi secara tiba-tiba, Rian menarik botol vitamin kecil dari sakunya dan menatap Laras dengan senyuman yang sangat aneh serta sangat dingin sekali. Rian mendengus, mencoba memulihkan harga dirinya yang sempat terkoyak oleh bentakan sang ibu di hadapan istrinya sendiri. Dengan langkah yang masih terasa berat dan penuh amarah yang terpendam, dia akhirnya menyerah dan duduk di kursi kayu yang berderit pelan karena beban emosinya yang meluap. Matanya sama sekali tidak lepas dari sosok Laras, memberikan tatapan penuh ancaman yang seolah berkata bahwa urusan besar ini belum benar-benar selesai sepenuhnya pada malam ini. Ibu Lastri berjalan menuju dapur dengan langkah yang sangat tenang, seolah ketegangan hebat yang baru saja terjadi hanyalah riak kecil di permukaan air yang sangat dalam. Beliau kembali dengan membawa secangkir kopi hitam yang uapnya mengepul tinggi ke udara. Aromanya sangat kuat hingga memenuhi seluruh ruangan yang tadi penuh dengan makian kasar. Gelas itu diletakkan tepat di hadapan Rian dengan sebuah gerakan yang sangat lembut, hampir terasa seperti sebuah bentuk perhatian seorang ibu kepada putra kesayangannya. Rian melihat tindakan itu sebagai sebuah sinyal kuat bahwa Ibu Lastri sebenarnya masih berada di pihaknya.
Hanya sekadar melakukan formalitas untuk meredam situasi panas yang terjadi tadi. Senyum sinis mulai tersungging di sudut bibir Rian, merasa bahwa dia tetap menjadi anak emas yang akan selalu dilindungi oleh ibunya apapun kesalahannya. Dia merasa memiliki kendali kembali atas situasi ini, sementara Laras hanya bisa mematung di sudut ruangan dengan mata yang terus berair dan tubuh gemetar hebat. Laras merasa dadanya semakin sesak melihat perubahan sikap Ibu Lastri yang tiba-tiba menjadi sangat tenang dan justru melayani pria yang baru saja hampir melukainya dengan sangat kejam. Ada rasa takut yang baru merayap di dalam hatinya, sebuah kecurigaan bahwa pembelaan tadi hanyalah sebuah sandiwara untuk mencegah keributan yang lebih besar di lingkungan rumah mereka yang biasanya tenang. Dia menatap cangkir kopi itu dengan perasaan yang tidak enak, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik kehangatan uap yang mengepul dari cairan hitam pekat tersebut malam ini. Rian meraih gagang cangkir itu dengan sangat percaya diri, menyesap sedikit kopi panas itu sambil tetap melemparkan pandangan meremehkan ke arah istrinya yang masih tampak sangat malang. Ibu Lastri berdiri tidak jauh dari meja makan, menatap putranya dengan ekspresi yang sangat sulit sekali untuk dibaca oleh siapapun yang ada di ruangan tersebut sejak tadi. Beliau hanya diam membisu tanpa kata. Namun tatapannya seolah terkunci pada setiap gerakan bibir Rian saat menyentuh pinggiran gelas keramik yang berwarna putih bersih itu. Rian merasa amarahnya perlahan mulai mendingin, tergantikan oleh rasa puas karena merasa telah berhasil memenangkan kembali perhatian sang ibu dari tangan menantunya. Dia mengira bahwa ibunya akan segera mengusir Laras dari hadapannya setelah situasi ini benar-benar tenang dan kembali normal, seperti sedia kala tanpa gangguan lagi. Minumlah sampai habis, Rian. Kamu butuh sesuatu yang bisa membuatmu benar-benar tenang agar pikiranmu tidak lagi melantur jauh kemana-mana, ucap Ibu Lastri dengan nada suara yang sangat datar dan dingin. Laras merasa ada sebuah makna terselubung yang sangat gelap di balik kalimat itu, namun dia sudah terlalu lelah untuk menebak rencana apa yang sedang disusun oleh ibu mertuanya tersebut. Rian meminum kopi itu dalam tegukan yang lebih besar, merasa setiap tetes cairan pahit itu memberikan kekuatan baru baginya untuk tetap berdiri tegak melawan siapa saja. Dia belum menyadari bahwa ketenangan semu itu adalah awal dari sebuah kejatuhan yang sangat mematikan bagi seluruh rencana jahat yang sudah dia susun rapi. Rian kembali melirik botol kecil di kantong celananya sambil tersenyum sangat tipis. Seolah-olah dia memiliki sebuah rahasia yang jauh lebih gelap dari malam ini untuk menghancurkan Laras kelak. Tapi mengapa Ibu Lastri justru terus memperhatikannya dengan sebuah senyum misterius yang sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata manusia biasa? Keheningan kembali menyelimuti ruang makan itu saat Rian menghabiskan kopinya dengan cepat tanpa ragu sedikit pun, karena rasa haus yang mendera. Ibu Lastri perlahan mendekati Laras dan berbisik sangat lirih tepat di telinganya. Sebuah kalimat yang membuat jantung Laras mendadak berhenti berdetak sesaat karena rasa terkejut. Rian yang melihat hal itu hanya tertawa pelan, merasa bahwa semua orang di ruangan ini kini sudah berada di bawah kendalinya kembali seperti dulu. Namun, dia tidak menyadari bahwa rasa pahit di lidahnya mulai berubah menjadi sebuah rasa kebas yang sangat aneh serta menjalar ke seluruh tubuhnya dengan sangat cepat sekali saat itu juga. Rencana apakah yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Ibu Lastri di balik cangkir kopi yang tampak sangat biasa saja tersebut di tengah malam yang kian mencekam ini bagi mereka? Laras menatap wajah ibu mertuanya dengan tatapan yang sangat kosong, sementara Rian mulai merasakan pandangannya mengabur secara tiba-tiba tanpa dia sadari penyebabnya. Sebuah kebenaran yang jauh lebih besar dari sekadar pengkhianatan cinta kini sedang menunggu untuk meledak dan menghancurkan segalanya tanpa sisa sedikit pun di rumah ini. Laras berdiri mematung di sudut ruangan yang kini terasa lebih luas namun sekaligus lebih mencekam. Matanya tidak lepas dari sosok Ibu Lastri yang baru saja menyajikan kopi untuk Rian. Di kepalanya, ribuan pertanyaan berputar tanpa henti, menciptakan rasa sesak yang lebih hebat dari sekadar dikhianati oleh suaminya. Mengapa ibu mertuanya, yang selama ini dikenal sangat menyayangi putra tunggalnya, justru memilih untuk berdiri di depan Laras sebagai pelindung? Mengapa wanita itu berani menentang Rian yang sedang dikuasai amarah, hanya demi seorang menantu yang tidak memiliki hubungan darah? Pertanyaan-pertanyaan itu seolah menuntut untuk segera dijawab di tengah keheningan malam yang kian mendingin. Laras perlahan melangkah mendekati Ibu Lastri, tangannya masih sedikit gemetar saat ia memberanikan diri untuk bersuara. "Ibu, kenapa ibu melakukan ini?" tanya Laras dengan suara yang hampir berupa bisikan,
namun terdengar sangat jelas di telinga semua orang di ruangan itu. Rian, yang sedang asyik dengan egonya sendiri di meja makan, hanya melirik sekilas dengan tatapan meremehkan. Dia menganggap pertanyaan Laras hanyalah bentuk keputusasaan seorang wanita yang sudah kehilangan arah. Namun, reaksi Ibu Lastri justru membuat suasana semakin berat bagi siapapun yang merasakannya. Beliau tidak langsung menjawab, melainkan hanya menatap Laras dengan sorot mata yang penuh dengan kepedihan mendalam dan air mata yang mulai menggenang. Ada keheningan yang sangat panjang sebelum Ibu Lastri akhirnya menarik napas berat, seolah sedang memikul beban seluruh dunia di pundaknya yang mulai rentah. Beliau memegang jemari Laras yang dingin, menyalurkan sedikit kehangatan yang terasa sangat tulus namun menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Laras bisa merasakan getaran dari tangan mertuanya, getaran yang bukan berasal dari rasa takut, melainkan dari sebuah keputusan besar yang sangat menyakitkan. Rian mulai merasa terganggu dengan pemandangan itu. Dia meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit kasar, hingga menimbulkan bunyi denting yang memecah kesunyian. Namun, Ibu Lastri tetap tidak mengalihkan pandangannya dari wajah Laras, seolah ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan tanpa perlu kata-kata. Laras merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik perlindungan yang baru saja ia terima malam ini di rumah ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa ibu mertuanya menyimpan rasa sedih yang begitu dalam saat menatap dirinya. Apakah ini hanya rasa kasihan, atau ada rahasia lain yang membuat Ibu Lastri merasa harus menebus kesalahan besar di masa lalu? Pandangan mata Ibu Lastri seakan mengisyaratkan bahwa beliau telah lama mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Laras sendiri selama ini. Sesuatu yang sangat gelap, yang mungkin saja melibatkan Rian dan rencana-rencana rahasianya yang selama ini tersembunyi rapat. Laras merasa seolah sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam, menunggu kapan kebenaran yang sesungguhnya akan muncul ke permukaan. Sementara itu, Rian mulai mengusap dahinya yang perlahan mulai berkeringat meskipun udara malam di ruangan itu terasa sangat dingin. Dia tidak menyadari bahwa perhatian kedua wanita di depannya sebenarnya sedang terpusat pada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar perdebatan. Ibu Lastri akhirnya berbisik sangat pelan, memastikan bahwa suaranya hanya bisa didengar oleh Laras yang berada tepat di sampingnya saat itu. Kalimat pendek itu membuat jantung Laras seolah berhenti berdetak sesaat, karena mengandung petunjuk tentang sebuah bahaya yang sedang mengintai nyawanya. Ketegangan kembali memuncak saat Ibu Lastri melirik ke arah Rian dengan tatapan yang sangat aneh. Sebuah tatapan yang mencampurkan rasa cinta ibu dan hukuman yang harus segera dijatuhkan. Laras menyadari bahwa babak baru dalam konflik ini akan segera dimulai dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya di rumah mewah ini. Rahasia besar itu seakan sudah berada di ujung lidah Ibu Lastri, siap untuk meledak dan menghancurkan segala kebohongan yang telah dibangun Rian selama bertahun-tahun pernikahan mereka yang semu ini. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Ibu Lastri di balik diamnya yang sangat penuh misteri itu? Dia mulai menyadari bahwa kopi itu bukan hanya sekadar minuman biasa untuk mendinginkan suasana rumah. Kini, semua jawaban yang Laras cari sepertinya akan segera terungkap melalui sebuah polis asuransi yang tiba-tiba disebutkan oleh Ibu Lastri dengan nada yang sangat tajam. Rian, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku tanyakan padamu secara langsung malam ini, ujar Ibu Lastri dengan suara yang bergetar namun sangat tegas. Rian yang baru saja hendak menyesap kopinya lagi, mendadak menghentikan gerakannya dan menatap ibunya dengan tatapan penuh kebingungan yang nyata. Laras hanya bisa diam, merasakan ketegangan yang semakin memuncak di ruangan yang kini terasa begitu sempit bagi mereka bertiga yang sedang bersitegang. Ibu Lastri mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya, sebuah dokumen yang tampak sangat resmi dengan stempel perusahaan asuransi ternama di bagian atasnya. Bisa kamu jelaskan padaku, kenapa ada polis asuransi jiwa atas nama Laras dengan nilai pertanggungan miliaran rupiah di laci kerjamu? Pertanyaan itu jatuh seperti bom yang meledak tepat di tengah meja makan, menghancurkan sisa ketenangan semu yang tadi sempat tercipta sesaat. Laras terkesiap, matanya membelalak menatap suaminya dengan rasa tidak percaya yang sangat mendalam, karena dia sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen semacam itu. Dia merasa seluruh tubuhnya mendadak lemas, menyadari bahwa di balik perselingkuhan yang menyakitkan, ada sebuah rencana yang jauh lebih gelap dan sangat terstruktur rapi. Rian berusaha tertawa, namun suaranya terdengar sangat parau dan sangat dipaksakan,
sebuah pertahanan diri dari seseorang yang rahasia besarnya baru saja dibongkar paksa. Itu hanya untuk masa depan kami, Bu. Aku ingin memastikan Laras hidup nyaman jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan padaku nanti, jawab Rian dengan nada yang sangat gugup. Namun Ibu Lastri tidak semudah itu percaya pada kata-kata manis putranya yang kini terasa seperti racun yang sangat mematikan bagi pendengaran mereka. Lalu kenapa ahli waris tunggal di dalam dokumen ini adalah namamu sendiri, Rian? Dan kenapa tanda tangan Laras di sini terlihat sangat berbeda? Laras merasa dunianya benar-benar berputar. Menyadari bahwa pria yang dia cintai selama ini ternyata sudah memalsukan identitasnya demi uang yang sangat banyak. Dia menatap Rian dengan tatapan ngeri, seolah baru saja menyadari bahwa dia sedang hidup bersama seorang monster yang sangat haus akan harta dan juga kekuasaan. Rian mulai berkeringat deras, matanya melirik ke arah pintu keluar, seolah ingin segera melarikan diri dari konfrontasi yang semakin menyudutkan posisinya ini. Ibu Lastri melangkah mendekat ke arah Rian, menaruh dokumen itu tepat di depan mata putranya yang kini sudah benar-benar kehilangan kata-kata untuk membela dirinya lagi. Kamu ingin membunuh istrimu sendiri demi uang asuransi ini, bukan? Tuduh Ibu Lastri dengan suara yang sangat rendah namun sangat menghancurkan perasaan siapapun. Laras menutup mulutnya dengan tangan, air mata yang tadi sempat berhenti kini kembali mengalir deras karena rasa sakit yang jauh lebih hebat dari sekadar dikhianati cinta. Dia baru saja menyadari bahwa nyawanya sedang dipertaruhkan di dalam rumahnya sendiri, tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya untuk berlindung. Rian berdiri dengan kasar, wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi sangat merah karena amarah yang kembali memuncak akibat rasa malu yang luar biasa besar. Dia merasa tidak memiliki jalan keluar lagi, selain melakukan tindakan yang nekat untuk menutupi semua kebohongan yang sudah telanjur terungkap di depan matanya. Namun, Ibu Lastri sama sekali tidak merasa takut sedikitpun. Beliau justru menatap putranya dengan rasa jijik yang sangat mendalam yang menyayat hati Laras. Suasana di ruang makan itu kini menjadi sangat berbahaya. Seolah ada badai yang siap menghancurkan segalanya tanpa sisa sedikitpun dalam waktu yang singkat sekali. Laras merosot ke lantai, merasa tidak sanggup lagi berdiri menahan beban kenyataan yang begitu pahit dan sangat menyeramkan bagi hidupnya yang hancur berkeping-keping. Rian melirik ke arah botol vitamin kecil yang tadi sempat dia sebutkan, seolah itu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua masalah yang dia hadapi. Ketakutan Laras kini telah mencapai puncaknya. Menyadari bahwa setiap suap makanan atau setiap butir vitamin yang dia konsumsi selama ini mungkin adalah maut. Ibu Lastri terus mendesak Rian untuk bicara jujur. Namun putranya itu justru menunjukkan sebuah senyuman yang sangat aneh dan sangat dingin sekali kepada mereka. Apakah Rian akan mengakui semua perbuatannya? Atau justru dia akan melakukan tindakan yang lebih gila lagi untuk menghentikan mulut ibunya sendiri dari bicara? Pengetahuan tentang polis asuransi ini hanyalah awal dari sebuah kenyataan yang jauh lebih mengerikan yang akan segera diungkap oleh Ibu Lastri malam ini. Kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik senyum manis Rian mulai menunjukkan wujud aslinya yang sangat menakutkan dan sangat kejam bagi Laras yang malang. Kini Laras sadar bahwa musuhnya bukan hanya wanita simpanan Rian, melainkan suaminya sendiri yang sangat menginginkan kematiannya demi segunung harta asuransi itu. Segelas kopi di depannya seolah menyimpan jawaban terakhir yang paling pahit baginya malam ini. Rian masih berdiri terpaku dengan keringat dingin yang mengucur deras di pelipisnya. Keheningan di ruang makan itu seolah-olah menjadi hakim yang siap menjatuhkan vonis paling berat atas segala niat busuknya. Ibu Lastri tidak memberikan celah sedikitpun bagi putranya untuk berbohong lagi di hadapan mereka berdua malam ini. Beliau perlahan berjalan menuju meja kecil di sudut dapur, tempat Laras biasa meletakkan botol vitamin hariannya yang berwarna bening. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun sangat pasti, Ibu Lastri mengambil botol itu dan menunjukkannya tepat di depan wajah Rian. Kamu pikir aku tidak melihat apa yang kamu lakukan tadi pagi di dapur ini saat Laras sedang mandi? Tanya Ibu Lastri dengan nada yang sangat tajam dan penuh dengan luka kekecewaan yang mendalam. Rian terlonjak. Matanya terbelalak menatap botol kecil itu seolah-olah benda tersebut adalah hantu yang paling menakutkan baginya. Laras menahan napas, dadanya terasa sesak seakan oksigen di sekitarnya mendadak hilang saat mendengar pengakuan dari ibu mertuanya tersebut. Dia teringat betapa perhatiannya Rian tadi pagi,
memintanya untuk tidak lupa meminum vitamin agar tubuhnya tetap sehat dan kuat. Ternyata, di balik perhatian manis itu, ada sebuah rencana pembunuhan yang sangat keji dan sangat terencana dengan sangat rapi sekali. Ibu Lastri menjelaskan dengan suara yang sangat bergetar bahwa beliau secara tidak sengaja melihat Rian mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya. Rian meneteskan beberapa tetes cairan bening ke dalam botol vitamin Laras, dengan gerakan yang sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan tinggi. Aku berdiri di balik pintu itu, Rian. Aku melihat tanganmu gemetar saat mencampurkan cairan itu ke dalam vitamin istrimu sendiri, lanjut Ibu Lastri. Laras merasa seolah-olah ada petir yang menyambar jantungnya, membuat seluruh tubuhnya mati rasa dan tidak bisa digerakkan sedikit pun di sana. Dia tidak pernah menyangka bahwa suaminya memiliki sisi gelap yang begitu mengerikan hingga tega merancang kematiannya demi harta asuransi yang berlimpah. Rian mencoba meraih botol itu dari tangan ibunya. Namun Ibu Lastri dengan sigap menjauhkannya dan menatap putranya dengan rasa jijik. Apa yang ada di dalam pikiranmu, Rian? Apa uang begitu berharga bagimu hingga kamu tega membunuh ibu dari calon anak-anakmu kelak? Rian mulai berteriak frustrasi, mencoba mengatakan bahwa itu hanyalah suplemen tambahan yang sengaja dia berikan untuk kesehatan Laras yang sedang menurun. Namun, alasan itu terdengar sangat konyol dan sangat lemah di tengah semua bukti yang sudah mulai terungkap satu persatu malam ini. Laras menatap botol vitamin itu dengan pandangan yang sangat ngeri, menyadari bahwa maut hampir saja menjemputnya lewat benda kecil yang tidak berdosa tersebut. Dia merasa sangat beruntung karena Ibu Lastri berada di sana, menjadi saksi mata yang tersembunyi bagi rencana jahat yang hampir saja berhasil dilakukan. Rasa percaya Laras kepada Rian kini benar-benar sudah hancur menjadi debu yang terbang tertiup angin kencang pengkhianatan yang sangat luar biasa menyakitkan ini. Dia mulai bertanya-tanya, sudah berapa lama Rian merencanakan hal ini, dan apakah ada orang lain yang membantunya melakukan perbuatan yang sangat biadab ini? Ibu Lastri terus memegang botol itu dengan erat, seolah botol tersebut adalah bukti kunci yang akan menyeret putranya sendiri ke balik jeruji besi. Ketegangan di antara mereka bertiga kini sudah mencapai titik didih yang sangat tinggi, dan tidak bisa lagi didamaikan dengan kata-kata manis manapun. Rian merasa sangat terpojok, menyadari bahwa saksi mata yang paling berbahaya baginya ternyata adalah orang yang paling dia sayangi selama ini di dunia ini. Dia tidak pernah menduga bahwa ibunya akan setega itu membongkar rahasianya, hanya demi membela seorang wanita yang bukan darah dagingnya sendiri malam ini. Kebencian di mata Rian kini tidak hanya tertuju pada Laras, melainkan juga mulai merayap perlahan ke arah Ibu Lastri yang berdiri tegak menantangnya. Kejahatan yang selama ini dia sembunyikan dengan sangat rapi di bawah karpet rumah tangga kini, sudah benar-benar tercium bau busuknya oleh semua orang. Ibu Lastri menarik napas panjang, mencoba menenangkan jiwanya yang sedang hancur melihat kenyataan pahit bahwa putranya adalah seorang perencana pembunuhan yang sangat kejam. Laras hanya bisa terduduk lemas di lantai, menangisi nasibnya yang begitu malang, karena harus mengalami kenyataan pahit yang jauh lebih pedih dari kematian itu sendiri. Dia merasa dunianya sudah berakhir. Namun di saat yang sama dia merasa bersyukur, karena masih diberikan kesempatan untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Rian masih mencoba mencari celah untuk melarikan diri, namun tatapan tajam ibunya seolah mengunci setiap gerak-gerik di ruang makan yang kian mendingin tersebut. Kebenaran ini adalah pisau yang menyayat hati mereka bertiga, meninggalkan luka yang mungkin tidak akan pernah bisa sembuh selamanya meskipun waktu terus berlalu nanti. Namun, ada satu hal yang belum disadari oleh Rian tentang apa yang dilakukan ibunya setelah melihat kejadian di dapur tadi pagi secara sembunyi-sembunyi itu. Ibu Lastri menyimpan satu rahasia terakhir yang akan benar-benar membuat Rian bertekuk lutut dan menyesali semua perbuatannya yang sangat hina dan sangat keji tersebut. Apakah yang sebenarnya telah dilakukan oleh Ibu Lastri terhadap cairan berbahaya yang dimasukkan oleh Rian ke dalam botol vitamin milik Laras tadi pagi di rumah ini? Segelas kopi di atas meja itu sepertinya menjadi kunci dari teka-teki terakhir yang belum terpecahkan oleh pikiran Rian yang sedang sangat panik di hadapan kedua wanita tersebut. Rian merasa jantungnya seakan hendak melompat keluar dari dadanya. Rahasianya tentang cairan di botol vitamin sudah terbongkar di depan ibunya. Dia menatap cangkir kopi di hadapannya, satu-satunya benda nyata di tengah kekacauan ini. Dengan gerakan kasar, Rian meraih gagang cangkir, hendak meminum isinya untuk membasahi tenggorokan yang kering.
Dia haus karena panik dan takut akan bayang penjara yang menghantuinya. Namun, saat bibir cangkir hampir menyentuh mulutnya, suara Ibu Lastri terdengar tenang namun mematikan. Berhenti sejenak, Rian. Apa kamu yakin ingin menghabiskan minuman itu sekarang? Tanya Ibu Lastri dengan mata misterius. Rian terhenti, tangannya menggantung di udara dengan cangkir yang masih mengepulkan uap tipis di bawah lampu. Laras menatap mereka dengan perasaan tidak menentu, seperti menonton drama berbahaya. Dia melihat ketenangan wajah ibu mertuanya yang jauh lebih menakutkan daripada amarah. Rian mencoba tertawa kecil, meski suaranya bergetar hebat. Ini hanya kopi buatan ibu, kan? Kenapa aku harus takut? Tanya Rian menantang. Ibu Lastri tersenyum tipis, membuat bulu kuduk Laras meremang. Beliau mendekati putranya yang tampak rapuh meski berusaha dominan. Kopi itu memang buatanku, tapi isinya bukan lagi seperti yang kamu bayangkan tadi pagi, bisik Ibu Lastri perlahan. Rian mengerutkan kening, mencoba mencerna maksud perkataan ibunya yang penuh ancaman. Dia menatap cairan hitam itu dengan curiga. Laras merasa pemburu kini telah berubah menjadi mangsa yang terpojok. Ibu Lastri menatap botol vitamin di tangannya, lalu beralih ke cangkir kopi di tangan Rian. Kamu sering bilang bahwa setiap perbuatan pasti akan kembali kepada pelakunya dengan adil, bukan? Rian mulai merasakan firasat buruk merayap di sekujur tubuhnya. Dia teringat tetesan cairan bening yang dia masukkan ke botol Laras. Namun, melihat sikap ibunya, Rian menyadari ada variabel fatal yang luput dari perhitungannya. Dunia seolah berhenti saat Rian menurunkan cangkir itu ke meja dengan denting memilukan. Dia menatap ibunya dengan mata penuh ketakutan, mencari kebenaran di balik wajah Renta yang terlihat perkasa. Mengapa kopinya terasa sangat berbeda sekarang? Rasa takut mulai menjalar ke seluruh sarafnya secara perlahan namun pasti. Rian menatap ibunya dengan tatapan kosong. Tangannya yang memegang cangkir mulai bergetar hebat, hingga cairan hitam di dalamnya berguncang tidak beraturan. Dia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Sebuah firasat buruk yang kini berubah menjadi kenyataan pahit tepat di depan matanya sendiri. Ibu Lastri melangkah maju, tatapannya tidak lagi menyimpan kemarahan, melainkan sebuah ketegasan yang sangat dingin dan mematikan. Rian, apakah kamu tahu kenapa kopi buatan ibu terasa begitu pahit malam ini? Tanya Ibu Lastri dengan suara tenang namun menghujam jantung. Laras hanya bisa terpaku. Jantungnya berdegup kencang menanti jawaban yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dia melihat Rian mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya seolah tersumbat oleh rasa takut yang luar biasa besar. Rian ingin bicara, namun lidahnya terasa keluh, seakan maut sudah mulai meraba lehernya dengan jemari yang tajam. Aku melihatmu menuangkan racun itu ke botol vitamin Laras tadi pagi. Lanjut Ibu Lastri dengan nada bicara sangat lambat. Laras menutup mulutnya, air mata kembali mengucur saat menyadari betapa dekatnya dia dengan ajal yang direncanakan suaminya sendiri demi harta asuransi. Namun, Ibu Lastri belum selesai, beliau masih menyimpan kejutan yang akan meruntuhkan pertahanan mental Rian malam ini. Setelah kamu pergi bekerja, aku mengambil botol itu dan memindahkan seluruh isinya ke dalam gelas kopi ini. Rian terbelalak, cangkir di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Sama seperti hidupnya yang kini hancur lebur tanpa sisa sedikit pun. Dia baru saja menyadari bahwa dia telah meminum ramuan maut yang dia siapkan untuk istrinya sendiri demi uang asuransi. Rasa mual mulai menyerang perutnya. Namun yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ibunya sendiri yang menjebaknya dalam perangkap maut ini sekarang. Ibu Lastri menatap putranya tanpa rasa iba sedikit pun, karena beliau tahu ini satu-satunya cara menyelamatkan menantunya yang tidak berdosa dari maut. Beliau lebih memilih melihat anaknya menghadapi hukuman daripada membiarkan kejahatan keji itu terlaksana. Rian mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas, dia jatuh terduduk kembali dengan wajah sangat pucat. Kini maut yang ia ciptakan datang menjemputnya. Rian terjerembab di atas lantai yang dingin, kedua tangannya mencengkeram tenggorokannya sendiri dengan kepanikan yang sangat luar biasa. Rasa takut akan kematian yang dia ciptakan sendiri kini merayap masuk ke dalam pikirannya, melumpuhkan segala logika dan harga dirinya yang tadi sempat melambung tinggi. Dia menatap pecahan gelas di dekat kakinya dengan tatapan horor,
seolah-olah setiap kepingan kaca itu adalah saksi bisu atas kejahatannya yang sangat memalukan. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya, membasahi lantai yang kini menjadi saksi kehancuran seorang pria yang dibutakan oleh harta dan keserakahan. Ibu Lastri berdiri mematung di hadapannya, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari pelupuk mata wanita tua yang hatinya sedang hancur lebur itu. Beliau menatap putra tunggalnya bukan lagi dengan rasa sayang seorang ibu, melainkan dengan sebuah pandangan penghakiman yang sangat berat dan sangat menyakitkan bagi siapapun. Rian mencoba bersuara, meminta bantuan dengan nada yang sangat serak dan hampir tidak terdengar sama sekali di ruangan yang mendadak sunyi senyap itu. Namun, tidak ada satupun orang di ruangan itu yang bergerak untuk menolongnya. Bahkan Laras yang kini berdiri dengan tatapan mata yang sudah sangat membeku. Laras melihat suaminya yang dulu begitu perkasa kini berubah menjadi sosok yang sangat menyedihkan, merangkak di lantai mencari sebuah ampunan yang sudah tidak mungkin lagi dia dapatkan. Segala rasa cinta yang pernah ada di dalam hati Laras mendadak sirna, berganti dengan rasa ngeri saat menyadari betapa kejamnya rencana yang sudah disusun Rian. Dia teringat kembali semua janji manis yang pernah diucapkan Rian di depan altar, janji untuk melindungi dan mencintainya sampai akhir hayat mereka berdua nanti. Ternyata, akhir hayat yang dimaksud Rian adalah sebuah kematian yang direncanakan demi uang asuransi yang sama sekali tidak pernah Laras inginkan dalam hidupnya. Rian terus merintih, memohon agar Ibu Lastri segera membawanya ke rumah sakit untuk membuang cairan maut yang sudah masuk ke dalam sistem tubuhnya tersebut. Namun Ibu Lastri hanya menggelengkan kepala perlahan, menunjukkan bahwa beliau sudah menyiapkan skenario lain yang jauh lebih adil bagi semua orang di sana. Kejahatan yang dilakukan Rian bukan hanya sebuah kesalahan biasa, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap kemanusiaan dan ikatan darah yang sangat suci antara ibu dan anak. Ibu Lastri kemudian mengeluarkan telepon genggamnya, menunjukkan sebuah rekaman suara yang sedari tadi sedang aktif merekam pembicaraan. Semua pengakuan Rian tentang polis asuransi dan botol vitamin tersebut telah terekam dengan sangat jelas dan tidak mungkin bisa dibantah lagi oleh siapapun. Rian terbelalak, menyadari bahwa ibunya tidak hanya menukar racun itu, tetapi juga telah menjebaknya secara hukum agar dia tidak bisa melarikan diri lagi. Dunianya benar-benar runtuh. Semua rencana yang dia anggap sempurna kini justru berbalik menjadi senjata yang menghancurkan dirinya sendiri dalam waktu sekejap saja. Dia menyadari bahwa keserakahannya telah membawanya ke jalan buntu yang sangat gelap, di mana tidak ada lagi cahaya harapan untuk bisa kembali ke masa lalu. Laras mendekati Ibu Lastri, meraih tangan mertuanya yang mulai gemetar hebat, karena harus melakukan hal yang sangat berat ini kepada putra kandungnya sendiri. Mereka berdua berdiri berdampingan sebagai korban dan pelindung, menatap sang pelaku yang kini sedang meringkuk di lantai menahan rasa sakit dan ketakutan. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya saat terdengar suara sirene polisi, yang semakin lama semakin terdengar jelas mendekat ke arah rumah mewah mereka tersebut. Rian mencoba untuk berdiri dan berlari menuju pintu belakang. Namun kakinya yang lemas membuatnya kembali terjatuh dengan sangat keras di atas lantai kayu itu. Dia menangis terseduh-seduh, bukan karena menyesali perbuatannya, melainkan karena takut akan masa depan yang akan dia habiskan di balik jeruji besi yang dingin. Rasa sakit di perutnya mungkin hanyalah sebagian kecil dari penderitaan mental yang harus dia tanggung seumur hidupnya, karena telah mencoba membunuh istrinya. Ibu Lastri menatap ke arah pintu depan, menanti aparat yang akan menjemput putranya untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan keji yang sudah dia lakukan itu. Beliau telah memilih kebenaran di atas perasaan pribadinya sebagai seorang ibu, sebuah keputusan yang sangat agung sekaligus sangat menyedihkan bagi hatinya yang lara. Laras menarik napas panjang, merasakan udara di sekitarnya perlahan mulai terasa lebih ringan, meski hatinya masih menyimpan luka yang sangat dalam sekali. Dia menyadari bahwa malam yang panjang ini akan segera berakhir, membawa sebuah keadilan yang sudah lama tertunda di bawah atap rumah yang penuh rahasia ini. Rian kini benar-benar kalah, bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh keadilan yang dihadirkan oleh ibu kandungnya sendiri yang sudah tidak sanggup lagi melihat kejahatan. Dia kehilangan segalanya dalam satu malam, mulai dari istri yang setia, harta yang dia impikan, hingga kasih sayang dari seorang ibu yang dulu selalu memujanya. Kekalahan ini terasa sangat mutlak, meninggalkan rasa pahit yang jauh lebih hebat dari racun apapun yang pernah ada di dunia ini bagi seorang manusia. Di tengah keputusasaan,
Rian melihat Laras menatapnya dengan pandangan yang sangat asing, seolah-olah dia adalah orang asing yang tidak pernah ada dalam hidup Laras. Namun, di balik rasa puas akan keadilan yang tegak, ada sebuah tanya yang mendalam di hati Laras tentang apa yang akan terjadi setelah semua ini berakhir nanti. Polisi mulai mengetuk pintu depan dengan sangat keras, menandakan bahwa waktu bagi Rian untuk bersembunyi di balik topeng kepalsuannya sudah benar-benar habis malam ini. Siapakah yang akan memberikan kesaksian terakhir di depan hukum? Dan apakah Laras benar-benar sanggup untuk memulai kembali hidupnya dari awal setelah semua ini terjadi? Sebuah kejutan kecil masih tersisa di balik saku Ibu Lastri, sesuatu yang akan membuat Laras menyadari bahwa pengorbanan ibu mertuanya jauh lebih besar daripada sekadar menukar racun tersebut. Semua kebenaran kini sedang menunggu di ambang pintu rumah yang kian terasa asing bagi mereka. Kebenaran yang sangat pahit dan sangat dingin bagi siapapun yang melihatnya secara langsung. Segala sesuatu yang dimulai dengan kejahatan akan berakhir dengan kehampaan yang tak berujung. Rian hanya bisa terdiam merenungi nasibnya. Suara sirene polisi perlahan memudar di kejauhan, meninggalkan keheningan yang sangat berat di dalam rumah mewah yang kini terasa sangat luas bagi mereka berdua. Rian sudah dibawa pergi dengan tangan terborgol, meninggalkan jejak kekacauan dan aroma pengkhianatan yang masih menyengat di udara malam yang dingin. Laras berdiri mematung di tengah ruang tamu, menatap pintu depan yang tertutup rapat seolah dia baru saja terbangun dari sebuah mimpi buruk yang sangat panjang. Tubuhnya masih sedikit gemetar, namun kali ini bukan karena rasa takut yang mencekam, melainkan karena rasa lega luar biasa yang mulai merayap di dadanya. Ibu Lastri berjalan mendekat dengan langkah yang pelan. Wajahnya tampak sangat lelah namun matanya memancarkan kedamaian yang sangat dalam. Beliau meraih kedua tangan Laras, menggenggamnya dengan penuh kasih sayang sejati yang tidak pernah Laras duga akan diterimanya pada malam kelam ini. Di telapak tangan Laras, Ibu Lastri meletakkan sebuah alat perekam suara kecil dan sebuah amplop putih berisi dokumen asli yang belum sempat dimusnahkan Rian. Ini adalah kunci kebebasanmu yang sesungguhnya, Laras. Gunakan semua ini untuk memastikan kamu tidak akan pernah lagi terbelenggu oleh bayang-bayang pria itu, ucap Ibu Lastri dengan suara yang lembut namun tegas. Laras menatap dokumen di tangannya dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari bahwa ibu mertuanya telah merencanakan perlindungan ini jauh sebelum konflik besar pecah malam ini. Beliau tidak hanya menyelamatkan nyawa Laras dari ancaman racun maut, tetapi juga memberikan jalan hukum yang sangat kuat agar Laras bisa mendapatkan haknya kembali secara adil. Isak tangis Laras pecah seketika. Namun kali ini adalah tangisan syukur, karena dia menyadari bahwa dia tidak lagi sendirian di dunia yang terkadang sangat kejam ini. Ibu Lastri memeluk Laras dengan sangat erat, membiarkan menantunya itu menumpahkan segala kesedihan dan rasa trauma yang selama ini terpendam sangat dalam di hati. Maafkan aku karena harus melahirkan seorang putra yang begitu kejam padamu, Nak, bisik Ibu Lastri dengan nada yang penuh penyesalan. Laras menggelengkan kepalanya dengan cepat, dia tahu bahwa Ibu Lastri sama sekali tidak bersalah atas segala pilihan hidup salah yang diambil oleh Rian. Kasih sayang seorang ibu memang tanpa batas, namun Ibu Lastri telah menunjukkan bahwa kebenaran tetap berada di atas segalanya bagi beliau sebagai seorang wanita yang mulia. Laras melepaskan pelukan itu dan menatap mata Ibu Lastri dengan penuh rasa hormat yang mendalam serta rasa terima kasih yang tidak akan pernah sanggup ia lupakan selamanya. Dia menyadari bahwa sebutan ibu mertua kini telah berubah menjadi ibu kandung yang sesungguhnya di dalam lubuk hatinya yang paling dalam sekarang. Rumah yang tadinya terasa asing, perlahan mulai terasa hangat kembali berkat kehadiran sosok wanita hebat yang kini berdiri tegak di depannya. Langkah kaki Laras terasa jauh lebih ringan saat dia berjalan menuju jendela besar, menatap langit malam yang mulai dihiasi oleh bintang-bintang kecil yang sangat terang. Dia tahu bahwa hari-hari esok tidak akan selalu mudah, namun dia memiliki keberanian baru untuk menghadapi setiap tantangan hidup yang akan datang menyapa nanti. Keadilan kini telah ditegakkan, dan pengkhianatan yang sangat menyakitkan itu kini telah berubah menjadi sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga baginya. Laras berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi wanita yang jauh lebih kuat, dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan harga dirinya sebagai seorang istri setia. Namun, saat Laras hendak melangkah pergi, Ibu Lastri memberikan satu kotak kayu kecil yang selama ini disimpan sangat rapat di laci kamarnya. Laras menerima kotak kayu itu dengan rasa penasaran yang kembali terusik,
menyadari bahwa setiap akhir cerita hanyalah awal dari kisah baru. Di dalam kotak itu terdapat sebuah kunci emas tua ini, dan sebuah pesan singkat yang membuat jantung Laras kembali berdetak kencang, karena sebuah kenyataan baru yang mengejutkan. Siapakah sebenarnya sosok yang memiliki kunci emas ini sebelum Ibu Lastri memberikannya kepada Laras?